Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelembapan udara. Dari definisinya tersendiri, kelembapan udara merupakan campuran gas antara udara dan uap air yang menguap ke atmosfer. Jumlah uap air tersebut adalah sebagian kecil pada atmosfer, sekitar 2% dari jumlah massanya. Walaupun kecil jumlahnya, tetapi karena adanya uap air menjadi salah satu indikator terjadinya hujan. Uap air tersebut juga dapat menyerap radiasi bumi, maka dari itu kelembapan udara juga berpengaruh dalam mengatur suhu. Jenis-jenis kelembapan yang pertama ada kelembapan spesifik, di mana berat air persatuan berat udara dengan satuan gram per kilogram memiliki berat yang hampir sama dengan tekanan udara. Di atas lautan ini mengikuti tekanan udara. Saat tekanan udara tinggi, maka kelembapan spesifik juga tinggi. Di daratan mengalami 2 kali maksimum kelembapan dan juga 2 kali minimum kelembapan selama 24 jam. Kelembapan minimum pertama saat tekanan minimum. Kelembapan maksimum pertama saat tengah hari. Kelembapan minimum kedua saat sore hari. Kelembapan maksimum kedua saat tekanan turun. Kelembapan tertinggi biasanya terjadi pada musim panas dan terendah pada musim dingin. Bila mana seperti di Indonesia, daerah yang bermusim hujan dan kemarau, maka kelembapan udara tertinggi terjadi pada musim hujan dan yang terendahnya terjadi pada musim kemarau. Yang selanjutnya kelembapan absolut. Kelembapan yang merupakan berat uap air persatuan dengan volume udara. Yang ketiga, kelembapan udara nisbi atau relatif, yang merupakan perbandingan di mana uap air yang benar-benar berada di udara dengan jumlah uap air dalam udara tersebut. Jika temperatur dan tekanan sama, maka udara tersebut jenuh dengan uap air. Pada harian, kelembapan udara nisbi ini berlawanan dengan suhu maksimum pagi hari dan juga suhu minimum sore hari. Yang selanjutnya ada faktor-faktor kelembapan udara. Yang pertama ada suhu. Kelembapan udara berhubungan dengan suhu, di mana jika udara memiliki suhu yang tinggi, maka semakin rendah kelembapan udara tersebut. Begitupun sebaliknya. Faktor yang kedua, tekanan udara. Jika semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka udara pada tempat tersebut memiliki kelembapan yang tinggi. Hal ini dikarenakan udara memiliki jumlah yang terbatas. Faktor selanjutnya adalah pergerakan angin. Pergerakan angin juga mempengaruhi kelembapan udara karena angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan juga pembentukan pada awan. Faktor selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas penyinaran oleh matahari. Penyinaran yang dilakukan matahari yang tinggi akan menurunkan kelembapan udara yang tinggi. Berbeda dengan suhu udara yang saya jelaskan sebelumnya, sinar matahari dapat menghilangkan kandungan uap air sehingga dapat berdampak pada menurunnya tingkat kelembapan udara. Yang selanjutnya vegetasi, yaitu adanya tumbuh-tumbuhan di suatu tempat. Yang mempengaruhi kelembapan udara dari vegetasi adalah karena kerapatannya. Jika terdapat tempat yang memiliki vegetasi yang tinggi, maka tempat tersebut memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Faktor selanjutnya, ketersediaan air. Adanya air merupakan salah satu yang menentukan kelembapan udara di suatu tempat, karena kelembapan udara bisa diukur karena dari banyaknya jumlah uap air yang terkandung di dalam udara tersebut. Sehingga tempat yang memiliki ketersediaan yang berjumlah besar maka akan memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi, begitupun sebaliknya. Dampak kelembapan udara ada beberapa, diantaranya pemanasan global, kenyamanan manusia. Itu sudah pasti, manusia tidak suka tinggal di tempat yang lembab karena mempengaruhi pada kesehatan kulit juga. Yang selanjutnya kehidupan hewan dan tumbuhan, karena pada suhu yang lembab lebih banyak jamur yang tumbuh. Konstruksi bangunan juga berdampak pada kelembapan udara, di mana jika kelembapan udara tinggi pada suatu bangunan, maka bangunan akan mudah rapuh.
Begitupun juga penerbangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.